Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada titik ini, Tama dengan sengaja meregangkan nada dan mencibir, kecuali kamu bukan bawahan keluarga Sucipto. Meskipun Raya sangat kuat, pengalaman sosial dan kecerdasan emosionalnya tidak cukup kuat. Mendengar ini, seluruh orang jelas sedikit bingung. Dia berkata, tidak seperti yang kamu katakan. Aku memang pelayan keluarga Sucipto. Tama mencibir, sepertinya kamu tidak memiliki pengalaman sosial. Sorot matamu telah memberiku sinyal yang jelas. Raya bertanya dengan panik, sinyal apa? Tama tersenyum dan berkata, aku menebak sinyalnya dengan benar. Setelah itu, dia bertanya dengan dingin, siapa kamu dari keluarga Sucipto? Aku telah menyelidikimu, Raya, bawahan keluarga Sucipto dan pengawal Zain. Meskipun kamu juga memiliki nama belakang Sucipto, kamu tidak termasuk dalam keluarga Sucipto. Benar kan? Raya buru-buru mengangguk. Ya, aku memang hanya bawahan dari keluarga Sucipto. Tama melambaikan tangannya. Tidak, aku bilang, keluarga Sucipto tidak bisa melakukan pertarungan besar untuk bawahannya. Oleh karena itu, identitasmu sebagai bawahan dari keluarga Sucipto bukanlah kunci untuk membiarkan keluarga Sucipto menyelamatkanmu. Berbicara tentang ini, Tama menatap mata Raya yang agak ngeri, dan berkata dengan ringan, jadi, kamu pasti punya identitas lain. Raya menggelengkan kepalanya berulang kali karena terkejut, dan berkata dengan suara memohon, aku tidak punya, aku benar-benar tidak memiliki identitas lain. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku dengan cepat, jangan mempermalukanku seperti ini, oke? Tama melihat penampilan gugupnya di matanya, dan tertawa dingin. Keluarga Sucipto sangat menghargaimu, dan kamu dengan tulus membela keluarga Sucipto. Perlakuan khusus ini jelas telah melampaui perasaan antara tuan dan pelayan. Apa mungkin kamu dan keluarga Sucipto memiliki hubungan darah? Lagi pula, nama belakangmu adalah Sucipto? Raya menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Meskipun nama keluargaku adalah Sucipto, itu hanya kebetulan. Aku datang ke rumah Sucipto ketika aku berusia 18 tahun. Pekerjaan utamaku adalah menjadi pengawal Zain Sucipto, sesekali bersama Tuan Tua Chen Sucipto. Bawahan lain dalam keluarga melakukan beberapa tugas yang relatif rahasia. Misalnya, aku bertanggung jawab memimpin eksekusi atas pembunuhan Matsumoto Machi. Apa yang aku katakan adalah kebenaran, aku benar-benar tidak memiliki identitas lain. Tama tersenyum dan berkata, semakin panik kamu, semakin banyak kamu akan menjelaskan, semakin kamu ingin menutupinya menurut pendapatku. Jika kamu benar-benar hanya bawahan keluarga Sucipto dan kamu siap mati untuk Tuan, dan kamu tidak menginginkan hidupku, tetapi kamu di sini untuk menjelaskan begitu banyak hal kepadaku. Jelas, kamu berdiri di ini untuk keluarga Sucipto. Karena itu, Tama menggoda, biar ku tebak, apakah kamu anak haram dari seseorang keluarga Sucipto? Dan karena itulah mengapa mereka berusaha keras untuk menyelamatkanmu kan? Raya menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan bahkan mengeluarkan air matanya. Dia tersedak dan berkata, aku benar-benar bukan anak haram dari keluarga Sucipto.
Percayalah padaku. Tama mengabaikannya begitu saja. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan bergumam, kamu jadi anak haram siapa? Chen Sucipto. Tidak mungkin. Chen itu adalah anjing tua yang akan segera mati. Dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan seorang gadis muda. Selain itu, jika kamu benar-benar anak haramnya, dia tidak akan pernah mengaturmu untuk melindungi Zain. Dalam hal ini, Zain dapat mengetahuinya kapan saja. Berbicara tentang ini, Tama melihat ke atas dan ke bawah Raya dan bertanya sambil tersenyum, jadi, kamu harusnya menjadi anak haram Zain? Zain hanya membuatmu di sisinya sebagai pengawal untuk menyembunyikanmu dari orang lain. Kontak dekat, tanpa dicurigai oleh orang lain. Apakah aku benar? Tama hanya berspekulasi, dan ngomong-ngomong dia mengamati reaksi Raya. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini keluar, tubuh Raya bergetar tak terkendali. Saat ini, Tama langsung mengerti di dalam hatinya bahwa dia benar. Gadis ini adalah anak haram Zayan. Pantas. Tidak heran keluarga Sucipto rela menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya dari Departemen Peradilan Jepang. Ternyata gadis ini adalah darah daging Zain Sucipto. Sangat menarik, Raya sudah kaget saat ini. Dia tidak menyangka pria di depannya akan menebak identitas aslinya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan dia tahu, seluruh keluarga Sucipto, hanya ada 2 orang yang mengetahui identitas aslinya. Salah satunya adalah ayah kandungnya, Zain Sucipto, dan yang lainnya adalah kakeknya, Chen Sucipto. Bahkan Jeffy dan Ayu tidak tahu bahwa gadis yang bertindak sebagai pengawal di sisi mereka sebenarnya adalah saudara perempuan mereka. Dan istri asli Zain, bahkan lebih bodoh. Raya sangat takut pada pria di depannya dan mengetahui masalah ini. Kalau begitu, reputasi ayahnya akan mengalami pukulan besar. Memikirkan hal ini, dia segera memiliki rencana untuk mati jauh di dalam hatinya. Dan dia berpikir dengan sedih, selama aku hidup, aku akan menjadi putri Zain. Tak peduli bagaimana aku menyangkalnya, darahnya mengalir di tubuhku. Tapi, jika aku mati, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa aku adalah putri Zain. Biarpun orang ini membeberkan identitasku, karena aku sudah mati, ayahku bisa dengan tegas menyangkal identitasku. Tampaknya hanya ketika aku mati aku dapat mempertanggungjawabkan kewajibanku dan dapat menjaga rahasia identitasku selamanya. Pada titik ini, dia segera berkata kepada Tama dengan memohon, tolong, bunuh aku. Atau kamu bisa melepaskan tanganku dan biarkan aku mengakhirinya sendiri. Tama tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu bunuh diri. Raya bertanya dengan ngeri, apa yang akan kamu lakukan? Tama tersenyum dan berkata, gadis kecil, jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Kamu pasti sangat salah selama bertahun-tahun menyembunyikan rahasia identitasmu. Jangan khawatir, aku akan membantumu mendapatkan kembali identitas keluarga Sucipto. Biarkan kamu menikmati semua yang seharusnya kamu nikmati sejak dulu. Tidak, Raya segera hancur dan menangis. Menangis dalam diam. Aku telah membunuh banyak orang dan melakukan kejahatan serius. Aku harus mati. Dengan itu, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Tama. Namun, tangan Tama sepertinya membeku, dan dia tidak bisa menariknya sama sekali. Melihatnya dengan putus asa mencari alasan untuk mati, Tama menjadi semakin tertarik, dan dengan sengaja mengejek, jika seorang gadis cantik sepertimu mati, itu akan memalukan. Bagaimana aku bisa melakukan kekejaman dan kebrutalan seperti ini? Raya memandang Tama dan tercekat ngeri, apa yang ingin kamu lakukan? Tama tersenyum dan berkata, menurutku ini sangat sederhana, membawamu kembali ke desa, mengungkapkan identitasmu, dan biarkan ayahmu memberimu nama yang sesuai, bukankah itu bagus? Tidak, aku tidak mau. Air mata Raya menjadi seutas benang,
dan tangannya yang lain mulai putus asa dalam melepaskan genggaman Tama. Matanya sedih dan ngeri, dan berkata, "Aku melakukan ini sebaik mungkin. Aku tidak ingin untuk menjadi wanita tertua dari keluarga Sucipto. Aku tidak ingin membuat mereka malu. Aku mohon, bunuh aku saja, bunuh aku, lalu lempar aku ke laut." Tama bertanya balik, "Kenapa? Ayahmu telah membuatmu lahir di dunia dan memintanya untuk mengakui bahwa identitasmu benar. Mengapa itu menyebabkan dia bermasalah di matamu?" Meskipun Raya menangis, dia masih berkata dengan keras kepala, "Aku tidak ingin merepotkan dia, juga tidak ingin merepotkan ibuku." Tama lalu mendecakkan bibirnya, "Kamu benar-benar aneh. Kamu dapat membunuh lusinan orang untuk keluarga Sucipto tanpa berkedip, tetapi sekarang kamu tidak ingin menimbulkan masalah pada keluarga Sucipto. Bagaimana kamu bisa begitu tidak mementingkan diri sendiri dibanding keluarga Sucipto? Dari mana datangnya dedikasi ini?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.